karena fokus saya sangat uh, dalam di auditing. Auditing itu mungkin uh, ibaratnya hubungannya dengan accounting seperti penulis buku dan editor. Karena penulis buku kan dia menulis ya, atau Anda menulis uh, artikel gitu. Atau hubungan guru dengan murid, tapi bukan hubungan guru dengan murid sebagai anak dan orang tua, tetapi sebagai subjek yang dinamakan guru dan murid. Murid punya kewajiban atau mahasiswa dan dosen lah. Kalau mahasiswa dan dosen kan, apalagi umur saya misalnya masih muda seperti ini, belum begitu senior gitu. Mungkin bukan bapak dan anak ya dengan Anda, tetapi malah hampir hampir saudara gitu mungkin, atau rekan lah. Jadi hubungan hubungan profesionalnya ya, title-nya, yaitu mahasiswa mempunyai tugas untuk misalnya salah satunya mengerjakan tugas secara mandiri dan juga secara keyakinan dirinya sendiri, kemudian dosennya melakukan verifikasi atas tugas tersebut. Hubungannya mirip seperti itu dengan akuntannya. Jadi bukan, oleh karena itu profesinya juga dipisah di Indonesia. Konsepnya seperti itu. Profesinya yang satu diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang satu oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Dan standarnya pun berbeda. Ketika akuntan menggunakan PSAK, entah itu yang konvergensi IFRS, SAK etap, ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian IMKM, kemudian ada juga syariah. Auditor memiliki SPAP yang sebenarnya juga degenerate atau dikonvergensi ke International Standard on Auditing. Sama ya, karena kita memang profesinya itu sudah cukup tua umurnya, lama berdiri. Mungkin pernah saya katakan kita berdiri di sebelum Perang Dunia Pertama, dan memang itu kenyataannya ketika Big Four itu mulai merumuskan lah, mulai melakukan apa namanya, menyelenggarakan konferensi antara akuntan yang sekarang masih dilakukan oleh American Accounting Association, dan kita ada di dalamnya. Nah, istilahnya kita juga ikut diundang, uh, Indonesia ya, representatifnya melalui kedua organisasi profesi itu diundang dalam artian termasuk akademisi ya, termasuk Anda jika Anda apa memiliki perhatian dan juga sesuatu yang ingin atau keinginan untuk ikut di dalamnya, Anda boleh, tapi syaratnya memang adalah paper atau penelitian. Jadi tiket masuknya itu tidak seperti tiket konser yang bisa dibeli, tapi adalah pemikiran kritis Anda terhadap uh, subjek yang Anda sukai ini gitu, accounting. Nah, auditing ini meskipun sifatnya praktikal, bukan berarti dia tidak punya istilahnya apa ya. Kalau Anda sudah belajar teori akuntansi itu berarti istilahnya adalah postulat atau hal yang mendasari lah, konseptual framework-nya yang sama seperti yang ada di accounting. Bukan berarti nggak ada.
Kita ada conceptual framework-nya, tapi sifatnya memang lebih behavior, ya, atau keperilakuan. Karena sebagai pemeriksa sebenarnya, kan tugas utama audit itu memang, auditor itu memang verifiable, ya, melakukan verifikasi atau pemeriksaan. Hambatannya atau masalahnya biasanya cuma ada di diri auditor itu sendiri. Jadi sifatnya lebih behavior. Makanya banyak dibahas di auditing sebelum apa independensi, kemudian evidence, ya, kualitas evidence atau bukti, kemudian do care. Ya, do care itu artinya melaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, tidak sekedar oh Anda ingin mengaudit karena Anda ingin dapat fee, kemudian ya udahlah untuk fee-nya cepat cair kita langsung saja terbitkan opini. Nah, sesuatu yang sifatnya adalah konseptual atau uh, theoretical itu sangat dekat dengan sebenarnya ilmu filsafat. Ilmu filsafat bukan berarti ketika Anda mengikuti kuliah gitu, kemudian diberikan teori oleh dosennya. Banyak dosen kan, masing-masing dosen mungkin menyampaikan teori, teori, teori. Kemudian Anda kumpulkan gitu ya di pikiran Anda atau di otak Anda akumulasi seperti itu. Bukan seperti itu. Yang disebut konseptual ataupun filsafat khususnya di dalam auditing adalah bayangkan ketika Anda menjalani proses hidup dari kecil sampai sekarang. Itu nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Anda cuma menjalankan aja. Menjalankan, kemudian memaknai gitu. Apa yang Anda temukan itu jadikan pelajaran, apa yang Anda rasakan itu jadikan apa namanya pedoman gitu. Nggak pernah Anda belajar cara hidup lewat sebuah buku, jarang. Dan setiap orang mungkin beda-beda. Begitu pula auditing. Jadi akan sangat konyol, gitu. Akan sangat konyol untuk beberapa orang yang atau beberapa pihak yang mengejar auditing itu sebagai endpoint. Ya. Endpoint itu artinya sebagai pencapaian. Oh, saya adalah auditor. Buktinya mana? Misalnya Anda mencari CPA, Certified Public Accountant, karena sertifikasinya gagah gitu itu kelihatannya. Jadi Anda karena kalau sertifikasi kan harus bayar ya, ke IAPI dan juga sertifikasi-sertifikasi yang lain. Karena Anda merasa itu gagah itu gelarnya untuk ditambahkan, Anda itu tanpa berpraktik sama sekali. Itu tidak memenuhi konsep yang atau filsafat auditing yang dicanangkan atau direncanakan semenjak sebelum Perang Dunia Pertama itu. Oh, saya mau dapat CPA supaya gelar saya nambah gitu ya. SE CPA gitu misalnya kan. Ya, ntar Anda lulus kan SE. SE, CPA, ada lagi CIA untuk internal auditor. Wah, gagah sekali rasanya. Biar dikenal banyak orang gitu. Tapi Anda nggak memaknai gitu, nggak pernah berpraktik.
Cuma dapat CPA aja, nggak pernah praktik auditing, gitu. Nggak pernah menjalani. Sekalinya berpraktik cuma formalitas, gitu. Atau yang sering kita sebut dengan audit cap. Nah, jadi dia cuma ngecap aja opininya gitu. Nggak menjalankan seperti yang misalnya ada di standar atau ada di atlas misalnya. Kalau standar mungkin Anda harus menerjemahkan dulu gitu ya ke dalam yang sifatnya praktikal, karena yang namanya standar kan sifatnya seperti undang-undang. Isinya adalah tulisan aturan bla 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 bla. Ketika Anda terjemahkan ke dalam praktik, kadang-kadang bingung. Ini maksudnya apa? Misalnya penentuan materialitas. IAP dan Kementerian Keuangan sangat berbaik hati menurut saya. Memberikan penerjemahan itu dalam bentuk aplikasi meskipun sifatnya Excel gitu. Tapi menurut saya lebih bagus yang itu ya, yang Excel maksudnya. Daripada Anda bikin aplikasi mahal-mahal, uh, isinya update terus rusak terus. Yang bentuknya itu sudah penerjemahan dari standar sebenarnya. Jadi saya cukup heran ketika kalau ada yang bilang kelas misalnya itu cukup rumit misalnya atau cukup kompleks. Ya memang memang rumit atau memang kompleks, tapi itu lebih sederhana daripada standar menurut saya. Sudah sangat sederhana ya. Karena coba Anda lihat SPAP itu. Kalau Anda memang orang yang mencintai auditing gitu ya, dan juga profesi ini, uh, mungkin akan mengerti gitu yang ada di standar, cepat mengerti gitu. Kemudian kita sama-sama misalnya menerjemahkan itu ke dalam, oh kita bikin aja tandingannya Atlas gitu, dalam bentuk Excel juga misalnya, ya boleh aja. Uh, tapi jelas membutuhkan waktu dan juga tenaga. Untuk membuat yang lebih sederhana bisa gitu ya, membutuhkan waktu dan biaya dan juga tenaga. Tetapi ada juga yang di ekstrim lainnya, itu yang sama sekali tidak memperhatikan standar dalam membuat prosedur ataupun men- mencirikan sikapnya sebagai auditor atau posisinya sebagai auditor, sama sekali tidak melihat standar. Sehingga terjadi yang namanya auditor bodong. Sekarang sudah mulai berantas gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya sudah ada tim dari IAP, tim investigator, investigatif, yang ingin menemukan auditor-auditor itu ya, yang tidak punya, minimal dia tidak bergabung ke profesi, gitu. Tidak pernah baca standar, tidak pernah sebenarnya memahami dan mencintai auditing itu. Jadi syarat utama untuk menjadi auditor sebenarnya bukan gelar, bukan pengetahuan juga, bukan akumulasi pengetahuan juga, ya. Yaitu syarat tambahan. Syarat utamanya adalah keinginan Anda untuk mencintai profesi ini, atau mencintai pekerjaan yang Anda lakukan dalam auditing. Kalau udah enggak, ya jangan dipaksakan. Pilih profesi yang lain. Masih banyak yang namanya investor, apa namanya, auditor bodong yang terjadi di luar sana. Itu sebenarnya mereka cuma memaksakan kehendak.
kehendaknya dia. Saya pengen dapat uang, fee. Jadi uang adalah patokannya. Karena saya bisa kerjaan yang lain. Itu bullshit. Auditing itu adalah high level scope of work. Pekerjaannya cukup sulit untuk dilakukan. Bukan makanya sifatnya tidak tidak memang praktikal, tapi tidak bisa praktikal itu unsur praktikal itu dilepas begitu saja tanpa Anda mendapatkan. Oleh karena itu di profesi tes apa namanya ujian profesi yang ada di auditing itu tahapnya seperti tangga. Anda sudah semester 6, Anda sudah boleh mengambil yang dasar saat ini. Ada dasar, ada yang profesional, kemudian baru yang CPE yang terakhir. Saya masuk di yang profesional saat ini. Uh, untuk yang tingkat akhir, itu pun tesnya tidak hanya tes komputer gitu, seperti yang uh, tingkat dasar dan profesional, tetapi ada ujian dari yang sebagian besar sifatnya adalah konseptual dan juga behavior, penempatan posisi diri Anda sebagai auditor gitu. Di luar sana auditor banyak sekali memiliki pressure, tekanan. Dosen saya pernah bercerita dulu, uh, dia juga auditor, gitu. Dia punya klien di Sumatera, ya. Jadi di perkebunan sawit. Kliennya adalah perkebunan sawit. Kemudian dia tinggal karena dia harus menjalankan pekerjaan lapangan, ya dia harus tinggal di daerah tersebut selama berapa minggu mungkin untuk melakukan pekerjaan lapangan yang mungkin Anda sudah, karena sudah saya sampaikan, ada inventory, kemudian yang lain-lain. Kemudian pulang-pulang ternyata dia sakit. Nah, sakitnya cukup keras. Dan tiba-tiba karena dia nggak punya riwayat. Nah, dan setelah ditanyakan medis, kemudian non medis, ya akhirnya katanya, ya, karena kalaupun Anda bertanya yang non medis juga kita nggak boleh semata-mata langsung percaya gitu bahwa itu adalah perbuatan atau ini dari orang lain, ya, apa namanya, niat dari orang lain untuk menyakiti uh, si dosen itu secara non medis. Tapi ya ditanyakan saja oleh beliau gitu ya. Yaitu pengalaman beliau gitu. Langsung ketika pulang dia sakit. Entah itu benar atau enggak ya, uh, anggapan itu bahwa ada orang dari klien yang menyakiti dia secara non medis itu saya nggak mau bilang itu benar atau tidak ya, karena ya itu ada fenomena, bilang saja fenomena. Nah, pressure itu bukan hanya, selain dari situ juga ada pressure seperti itu, ada juga pressure yang bentuknya lain-lain ya, misalnya ada fee. Wah, fee-nya kemahalan, Anda harus tekan gitu. Karena Anda merasa kekurangan uang, gitu. Mungkin auditornya.
gelarnya kekurangan uang, tidak balik modal karena tes CPA yang mahal misalnya. Anda merasa ya udah terima aja, yang penting balik modal dari tes CPA-nya misalnya. Ya Anda akan terima-terima aja ya berapa fee-nya gitu. Yang sebenarnya tidak salah tetapi tidak etis. Jadi Anda ibaratnya nurut-nurut aja katanya klien apa gitu ya. Dalam perjanjian yang penting Anda dapat uang dari fee. Kalau kayak gitu saya sarankan jangan deh jadi auditor. Istilahnya mengotori kolam aja gitu. Kolamnya sudah bersih, ada banyak profesi yang serius gitu ya. Orang yang serius berada dalam profesi tiba-tiba ada yang bersikap seperti itu gitu. Sama di kehidupan yang sehari-hari juga seperti itu ya, seperti misalnya di kuliah ini gitu. Ada yang sudah serius ikut kuliah auditing karena memang menjadi auditor, kemudian ada yang cuman atau menganggap udahlah ikut kuliah formalitas saja, yang penting kumpul tugas dapat nilai lulus. Itu mending jangan kuliah ya, ngotor-ngotorin aja, ngotor-ngotorin tempat yang sudah kita apa namanya buat bersama untuk ke kepentingan bersama, gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi. Apa namanya? Karena orang tua Anda menyekolahkan sampai kuliah itu juga serius. Ada yang dia korbankan atau mereka korbankan. Waktu, tentunya uang, sumber daya. Dan Anda dengan enaknya misalnya menganggap bahwa itu formalitas dan lulus. Gitu. Dengan mencari nilai, kemudian lulus. Mencari nggak sulit, tenang aja pasti dapat nilai. Saya nggak suka ngasih nilai F, ngasih nilai E gitu ya. Saya nggak suka. Kenapa? Karena Anda akan ngulang pasti. Buang-buang waktu saja. Saya justru suka ngasih nilai yang apa namanya? Ya memang yang ditemukan di lapangan, evidence base. Sehingga kalaupun Anda uh, seperti auditor ya, kalaupun si klien mau mempertanyakan, ya itu silakan ya. Mempertanyakan nilai Anda misalnya. Ya itu silakan kita bahas bersama. Tapi Anda harus terima konsekuensi. Karena Anda mempertanyakan. Kalau di audit mempertanyakan berarti juga mempertanyakan prosedur yang kita jalankan sebagai auditor. Kliennya mempertanyakan. Ketika mempertanyakan berarti auditor berpikir itu ada motif di belakangnya. Kenapa dia mempertanyakan? Padahal kita sudah sepakat di awal. Kan sudah dilakukan prosedur yang di awal itu ya, yang Anda lakukan. Inisial prosedur itu sudah sepakat lagi mempertanyakan. Yang dipertanyakan prosedur. Itu akan mempengaruhi objektivitas Anda sebagai auditor. Kok saya dipertanyakan? Padahal kita sudah sepakat di awal. Misalnya di tahap laporan ini, yang yang kita bahas kan tahap laporan kan sekarang mulai masuk di reporting gitu. Kalau auditornya bagus gitu ya, sudah berpengalaman, jam terbangnya sudah lama berpraktik, dia akan memang oh iya,
uh, ini ada motifnya, mungkin. Apalagi kalau motifnya itu sudah mulai kelihatan jelas. Misalnya Anda diberikan barang, diberikan sejumlah uang, istilahnya disogok, maka Anda bisa terbitkan saja opini yang paling bagus itu, WTP. Saya cukup tertawa, ya. Apa namanya, cukup lucu gitu. Saya pernah didekati oleh calon klien yang akhirnya tidak menjadi klien saya. Karena dia melakukan penawaran itu dengan kata-kata seperti ini. Boleh nggak saya di audit? Atau bukan seperti itu ya, dia bilangnya intinya seperti ini. Saya punya uang sekian, 10 juta atau ya sekian puluh juta dia bilang. Ini klien dari Bali, bukan klien luar, bukan klien dari luar daerah. Perusahaan di Bali. Boleh nggak saya punya uang sekian, boleh nggak saya dapat WTP? Eh, boleh nggak saya diaudit dan dapat WTP? Bagi auditor yang memang lagi kekurangan uang, karena uangnya habis dipakai nyari profesi yang sebenarnya dia kejar itu agar namanya keren aja, itu pasti nerima. Ya boleh dapat dia dapat WTP kan. Jadi istilahnya dia itu auditor yang seperti itu hanya berdagang gitu. Berdagang cap itu nggak perlu teori sebenarnya. Kalau Anda sudah motifnya mau berdagang, itu nggak perlu teori. Nggak perlu Anda masuk di kelas ini atau di kelas saya sebelumnya auditing, nggak perlu. Kan tinggal Anda terima atau uh, nego, terima atau nego. Jadi lucu, ada klien yang mendekati saya dengan seperti itu. Ya kalau uangnya banyak ya, itu masih mungkin masih berpikir Anda, dia UMKM gitu ya. UMKM berani ngasih 2M misalnya untuk 2M bagi UMKM kan sangat material. Misalnya 2M untuk ngasih WTP, mungkin Anda masih pusing atau kita masih pusing. Wih, 2M bagi dia material. Meskipun akhirnya nolak juga gitu. Tapi ini cuma berapa puluh juta dan dia dengan beraninya bilang gitu. Berapa puluh juta gitu dan dia beraninya bilang minta WTP. Nggak tahu ya kalau Anda nanti di profesi dan apa namanya bertindak sepraktis itu gitu dengan ya udah terima aja agar kita dapat fee. Ya berarti kan apa yang saya sampaikan nggak di atau saya ajarkan nggak meresap gitu. Yang seharusnya Anda nggak usah ikut kelas ini atau kelas-kelas auditing yang lain yang ada di Undiksa ini. Saya yakin yang ada di Undiksa semuanya dosennya yang ngajar auditing juga punya kapasitas dan kapabilitas untuk ngajar. Nah, makanya cobalah berpikir kritis ya dalam menjalankan profesi, terutama auditing.
di survei kemarin, di survei yang saya sebutkan kemarin, itu memang nggak banyak ya, yang tertarik di dunia auditing, yang Anda jalankan di UTS kemarin. Karena memang dia apa namanya merupakan profesi yang cukup membutuhkan effort, bukan hanya tenaga tapi juga prinsip dan juga pemikiran. Karena saya bilang nggak boleh, bukan nggak boleh ya, nggak etis menerima perikatan yang dipressure secara fee, dipressure secara opini ya, secara reportingnya, dipressure di segala sisi, dan dia harus bertahan gitu ya. Seperti pohon tinggi yang diguncang angin itu kan dia harus bertahan. Maka nggak banyak yang mau, memang. Ya saya sih bersyukur aja ya, kalau saya menjadi karena saya di lingkungan profesi semakin sedikit semakin baik kan. Semakin seperti konsep ekonomi, demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Jadi apa yang terjadi? Kita akan semakin mahal. Kalau dilihat dari sudut pandang fee atau sudut pandang kompensasi dari pekerjaan kita. Positifnya mungkin di situ. Oleh karena itu, eh, ketika memang tidak minat di dunia auditing, ya, apalagi yang semester tua gitu, ketika ada itu mending eh, memang tidak ikut kelas gitu, daripada membuang-buang waktu. Karena untuk apa? Kan tidak sudah tidak tertarik. Apa karena hanya mencari nilai? Oke, berarti kan kalau hanya mencari nilai sama aja dengan auditor, contoh auditor yang mendekati saya yang tadi, hanya mencari WTP, institusi publik atau pemerintah. Pak, boleh nggak saya beli untuk WTP daerah ini? Bayangkan itu daerah Anda misalnya yang Anda kritik karena daerahnya masih jauh dari kata WTP. Meskipun bukan daerah publik, institusi publik yang bentuknya adalah perusahaan, coba bayangkan Anda jadi investornya. Ketika saya menerima perikatan itu, perikatan audit itu, kemudian saya nyatakan WTP dengan hanya sekali cap gitu. Anda investornya, apa nggak marah Anda? Kalau Anda tahu gitu, apa nggak jengkel dan juga emosi Anda tahu bahwa auditornya kong kali kong dengan manajemennya hanya melakukan audit berbasis cap. Nah, itu yang terjadi. Dan sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya bahwa beberapa investor ada yang ngamuk karena tahu perusahaannya tidak punya komitmen terhadap keberlangsungan usahanya. Dan prinsip utama akuntansi itu kan, sustainable. Sebagai investor, asumsi Anda usaha ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Itu kan asumsi Anda. Apa yang memperkuat asumsi Anda salah satunya adalah audit. Sekarang auditnya basisnya cap. Gimana Anda memperkuat asumsi Anda sebagai investor yang menanamkan modal di usaha itu? Entah itu usahanya ukurannya besar ataupun UMKM,
Bahkan saya lihat di, ya itu ya, di beberapa pernah saya ceritakan yang di platform pasar modal untuk UMKM itu, UMKM-nya laporan keuangannya neracanya nggak balance. Itu kan lucu ya, apalagi ada tanda tangan auditornya. Nah, ini auditornya gimana? Apa nggak lihat dia laporan keuangannya? Nggak balance ya. Itu pekerjaan anak TK ya, untuk melihat neraca itu balance atau enggak. Bukan pekerjaan auditor yang ini. Kalau sampai neracanya nggak balance itu, Anda kalah sama anak TK. Ya jangan TK lah ya, agak kejam. Ya kelas 4 SD lah ya. Anda melihat neraca itu nggak balance gitu. Padahal transaksinya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Ya salah satu ciri bahwa prosedur itu tidak dilakukan, yaitu mungkin ketahuan indikasinya. Oleh karena itu, kalau memang tidak uh, memiliki keinginan untuk mencintai profesi accounting dan juga auditing gitu, saya selalu wanti-wanti. Mungkin yang untuk Anda semester 6 udah telanjur ya, mau tamat. Ya udahlah, tamat seadanya aja gitu nanti. Kalau memang yang seperti itu, yang tidak berusaha mencintai dan merasakan gimana, atau apa istilahnya, menjalani dengan perasaan gitu, profesi ini hanya formalitas saja. Mending seperti yang saya ajarkan di semester 2, mending oh masih ada kesempatan kan untuk pindah jurusan. Jangan deh ngotorin kolam ini lagi. Udah banyak nih, udah berapa ya? Ini ada 29 nih yang masuk di kelas saya. Bayangkan, semester lalu kan Anda dengan saya juga di auditing. Satu angkatan Anda ada sekitar 200-an lebih. Satu angkatan. Belum yang baru-baru itu, yang baru-baru juga banyak. Kita termasuk yang terbesar di rasionya di Undiksa, penerimaannya. Termasuk yang terbesar, 5%. Kalau dilihat dari prodi. Kan kita prodi S1 akuntansi. Kan ada 50-an lebih prodi itu di Undiksa. Rasio kita penerimaannya per tahun selalu di atas 5%. Ya, dari total penerimaan. Misalnya totalnya 4.000, ya 5% dari 4.000 berapa? 200 kan? 5% dari 4.000. Ya, pas. Kan Anda satu angkatan 200. 200-an. Hampir 5%. Ya, atau sedikit di atas 5% kadang-kadang. Jadi itu sungguh banyak. Menurut saya banyak. Karena hitungannya prodi. Dan di benak saya, kalau Anda nggak serius, nggak usah deh. Nggak usah ngotor-ngotorin kolam. Udah bagus gitu S1 akuntansinya. Capek-capek ininya ya. Mahasiswanya bukan hanya dosennya. Yang membangun prodi ini kan juga mahasiswanya. Dengan ikut lomba penelitian, bla bla bla. Ada pihak-pihak yang tidak serius atau menganggap itu formalitas gitu, biar lulus. Ya nggak usah deh. Ada kok jurusan yang lain. Atau kalau udah nanggung di semester 6 kan, semester 7 ya udahlah, tunggu aja lulus gitu. Tapi habis itu nggak usah lah berprofesi di dunia accounting dan auditing ya. Karena akan ngotor-ngotorin aja. Nah,
berusaha mencintai dan juga menjalani itu butuh waktu memang. Eh, tetapi apa namanya, bukan berarti impossible, gitu, atau tidak mungkin. Karena sekarang peminatan untuk ininya kan sudah dilakukan mulai SMA. Kalau dulu IPS itu masih merupakan apa ya? Kan kita masuknya di social science. IPS itu masih merupakan hasil filter dari orang IPA yang nggak lulus. Gitu dulu. Saya termasuk korbannya, salah satunya. Di SMA, saya masuk IPA, jurusannya IPA, ya, atau Natural Science. Saya nggak menyangka, saya benar-benar nggak menyangka. Ketika dulu saya di IPA, di SMA, itu nilai saya sangat jeblok. Ya. Saya kira saya, padahal saya sudah cukup belajar, cukup, ya cukup lah, meskipun tidak serius banget, tapi cukup lah. Tapi nilai saya sungguh jeblok dan ranking saya, kalau di ranking ya, bahkan dulu itu sudah ada undangan, senam PTN undangan, SNPTN undangan. Tapi kuotanya hanya 50% dari total seluruh murid yang ada di SMA tersebut, satu angkatan. Sehingga hitungannya saya tidak diundang. Kan itu SNPTN undangan. Saya tidak diundang karena nilai saya di bawah threshold itu 50%. Kemudian saya coba ikut bimbingan ya, yang lebih intensif setelah lulus SMA. Saya memberanikan diri ke Jogja sendiri gitu, untuk ikut bimbingan di situ. Nggak taunya ternyata bakat saya terpendam di social science. Mulai kelihatan, waktunya adalah ketika ada pretest ya. Jadi pretestnya itu bersamaan dengan murid lain yang ada di Jogja itu gitu. Jadi satu Jogja, satu provinsi. Di situ kan ada SMA yang salah satu SMA terbaik di Indonesia, ya. SMA 3 Yogyakarta. Saya nggak menyangka ketika pretest nilai saya lebih tinggi dari, jadi di pretest itu ya, pesertanya cukup banyak ya. Uh, Mungkin sekitar 5.000, dan saya ada di peringkat 4. Saya nggak menyangka ada di peringkat 4. Berarti saya salah selama ini. Salah mencintai subjek, terlalu memaksakan. Sama seperti kasus auditor bodong itu, saya memaksakan suka fisika. Yang sebenarnya bukan ini saya. Ternyata kesukaan saya ada di bidang financial dan juga accounting. Baru ketahuan. Karena kalau dulu ketika saya nggak lulus IPA, maka akan difilter masuk IPS. Di IPS nggak punya teman. Karena sifatnya filtering, bukan memilih. Kalau sekarang sudah kayaknya, sudah mulai memilih. Oh, Anda suka IPA, IPA, IPS, IPS. Tidak, oh kalau Anda jelek di IPA, Anda masuk IPS. Gitu. Bukan filtering sifatnya. Seperti yang saya alami, itu sifatnya masih filtering. Oh, kalau jelek di IPS, di IPA baru masuk IPS. Sama, jangan-jangan ada yang gitu nih di senam PT, di apa namanya Anda ya, SBM ya, yang tulis. Sebenarnya pilihan satu Anda bukan ini kan. Beberapa dari Anda pasti pilihan satunya bukan ini,
Masih mending kalau pilihan satunya akuntansi, misalnya S1 akuntansi Gajah Mada atau S1 akuntansi Udayana gitu. Masih S1 akuntansi. Tapi mungkin universitasnya Anda pilihan satunya bukan ini. Itu masih mending. Tapi kalau S1-nya teknik nuklir misalnya, ada pilihan satunya. Atau teknik sipil. Atau kedokteran. Pilihan duanya akuntansi. Mending nggak usah deh. Jangan pilih akuntansi. Itu nanti lulusannya akan jadi auditor bodong aja semua. Karena Anda memaksakan. Tapi di Uniksa udah ada kebijakan, saya rasa mulai sekarang atau kapan gitu, beberapa tahun terakhir, bahwa nggak mau nerima yang seperti itu. Istilahnya yang apa, dijadikan sisa-sisa aja jurusannya itu, nggak mau. Bahkan sekarang SNPTN undangan dari SMA-SMA favorit yang ada di Bali dan di luar Bali, itu banyak yang memilih prodi kita, S1 akuntansi. Sebagai pilihan pertama maksudnya. Dan sudah diterima. Saya dapat info dari beberapa. Ya itu untuk meningkatkan kualitas kita. Sama kayak menerima perikatan auditing dari klien itu. Maunya dapat WTP di saya, ya enak aja. Gitu, tanpa saya periksa gitu. Emangnya saya akuntan bodong gitu, yang tidak lulus S1 akuntansi, jurusan akuntansi. Apalagi saya menempuh magister. Kemudian saya juga di profesi saat ini. Enak aja minta WTP. Punya uang cuma puluhan juta, kecil sekali. Kalau dia tawarkan 50M mungkin agak pusing saya. Wah, 50M. Agak pusing. Ya, independensi saya agak terganggu sedikit. Ya, dia tawarkan 50 juta atau 60 juta. Cuman 50 juta atau 60 juta dia pengen WTP dari saya tanpa saya periksa. Enak sekali. Apa namanya? Kurang ajar ya. Banyak ya, tapi banyak auditor yang mau. Nah, di luar sana yang auditor bodong. Jadi ya, dalam tanda kutip, auditor bodong itu seperti apa ya? Seperti pelacur. Mau-mau aja. Mau-mau aja. Tanpa memperhatikan profesionalitasnya dia. Tanpa memperhatikan ininya dia, independensinya. Ya, apa namanya? Saya jadikan joke saja. Saya sampaikan di beberapa forum termasuk kelas ini bahwa di luar sana terjadi yang seperti itu ya. Dan profesi pun mulai ini apa namanya, bergerak juga, melakukan memiliki audit, tim investigatif untuk beberapa ada yang sudah tertangkap ya, beberapa ada yang sudah tertangkap dan diserahkan ke yang berwenang. Oke, ada yang ditanyakan ini atau ingin didiskusikan gitu ya, terkait auditing, kemudian juga silakan. Ini hadir semua ini ya. Saya Pak izin bertanya. Oh iya, silakan. Bentar. Ya. Kamera saya mati. Jadi perkenalkan nama saya Ketuti Yudian Tanujaya, ada minim 12 tahun kedua. Mohon maaf karena saya juga mengikuti perkuliahan.
akuntansi pemerintahan. Di sini saya izin bertanya, Pak, terkait hambatan Ya, eh, yang hambatan yang di apa namanya hambatan yang dikeluarkan oleh auditor. Salah satu artikel yang saya baca itu hambatannya itu seperti time budgeting pressure atau tekanan waktu. Jadi menurut Bapak, auditor yang bekerja disesuaikan misalkan mengaudit laporannya harus 3 bulan, harus selesai 3 bulan, tetapi audit dalam artiannya auditor ini kan bekerja di bawah hambatan, apakah itu akan mempengaruhi kualitas ataupun hasil dari audit auditor ini? Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hambatan ini? ya. Ini pertanyaannya cukup bagus. Lebih bagus lagi kalau dijadikan penelitian. Karena solusinya nggak mungkin saya kasih, kemudian Anda terapkan, kemudian akan berhasil. Karena itu bukan one-time solution. Dan bukan seperti Anda membeli sesuatu, kemudian langsung dapat solusinya, kemudian Anda terapkan. Kalau Anda jadikan penelitian justru bagus. Dan memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi kalau Anda jadikan penelitian, kemudian Anda tanya, misalnya kan pakai kuesioner gitu. Anda tanya ke auditor, misalnya saya yang Anda tanya lewat kuesioner itu. Pasti saya akan berpartisipasi karena itu masalah memang ada di lapangan, masalah real. Uh, Time pressure itu solusinya akan ditemukan ketika auditor itu sudah punya jam terbang. Itu yang pasti. Ya. Atau sudah mencoba minimal. Jadi bukan yang belum pernah mencoba, kemudian cari solusi langsung ketemu, langsung efektif. Biasanya dia dari pengalaman. Oleh karena itu, jangka waktu untuk mengaudit satu klien dulunya 3 tahun. Dulunya 3 tahun. Role-nya, apa namanya? Uh, Batas maksimumnya dulunya 3 tahun. Tapi sekarang 5 tahun. Ya, diperpanjang karena 3 tahun itu terlalu singkat untuk mengenal. Tapi kalau lebih dari 5 tahun terlalu lama, nanti Anda terlanjur, dalam tanda kutip, terlanjur jatuh cinta sama kliennya. Jadi tidak punya sikap kritis lagi. Nah, untuk satu perikatan audit lapangan, uh, yang punya wewenang untuk melakukan budget waktu itu adalah auditornya, budgeting waktu. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya nggak ada time pressure itu, menurut saya ya pribadi. Karena Anda sendiri yang menentukan budget waktunya. Jadi tekanannya dari mana? Ya dari diri Anda sendiri. Kalau Anda salah melakukan budgeting waktu misalnya, dulu masih 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 apa namanya? Karena kertas kerjanya dulu masih tidak tersusun rapi mungkin ya, atau mungkin bentuknya masih hard copy, bisa hilang di mana-mana gitu. Sekarang sudah dibantu oleh Atlas gitu, yang Anda lakukan. Budgeting waktunya pun Anda lakukan di awal itu. Dan Anda kontrol. Sepertinya saya pernah ngasih tahu itu di salah satu tab-nya itu ya, salah satu tombolnya itu ada kontrol waktu, sudah berapa jam Anda bekerja, uh, berapa yang belum terpenuhi jam kerjanya. Solusinya sebenarnya sudah mulai diberikan oleh profesi dan juga uh, pihak terkait gitu, atau teman-teman kita, ya, rekan-rekan kita sejawat. Oh ini loh, agar Anda lebih mudah aja membudget waktu. Kalau dulu nggak ada, bebas, bukan bebas ya. Artinya Anda nggak punya panduan, kita nggak punya panduan. Misalnya klien datang gitu, uh, kan pasti dia nanya, dan wajar pasti nanya, kira-kira butuh berapa lama. Uh,
perikatan ini gitu. Out of nowhere Anda tiba-tiba nebak kan pasti. Oh, kemarin kayaknya 3 bulan. Kemarin kayaknya 2 bulan. Ya udahlah 2 bulan lagi sekarang. 2 bulan Pak. Ya udah 2 bulan kan. Kan ada yang bilang kan 2 bulan itu. Sebenarnya pressure-nya bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri Anda sendiri atau dari manajernya kan, timnya. Ternyata kompleksitas dari auditnya atau Anda membutuhkan banyak bukti sehingga sebenarnya nggak 2 bulan, ternyata lebih. Nah, Anda kan pasti itu tidak efisien secara cost. Itu dulu. Karena Anda mungkin namanya itu istilahnya adalah under budget. Budget waktu, bukan budget uang. Jadi ada juga kasus yang di sebaliknya, Anda over budget. Anda bilang 3 bulan, ya 1 bulan aja udah selesai. Over budget, jadi Anda nggak ngapa-ngapain sama sisanya itu. Solusinya ada beberapa yang sudah ditawarkan. Salah satunya adalah Atlas. Ada tahap yang pertama itu yang dipresentasikan oleh temannya itu di yang tahap pre-engagement, itu adalah tahap budgeting. Ada unsur tahap budgeting waktu yang Anda sudah jalankan kan, Anda sudah kerjakan dengan baik. Di situ ada budgeting waktu. Sebelum melakukan budgeting waktu kan Anda melakukan pengenalan dulu, milih-milih itu di Excel-nya itu industrinya apa, kira-kira butuh bukti berapa, kemudian materialitas awalnya berapa. Itu kan ngefek ke budgeting waktu sebenarnya. Dan itu udah diberikan solusi. Kalau Anda nggak cocok dengan, misalnya Anda budget di pre-engagement itu 3 bulan, kemudian si klien nggak cocok 3 bulan, itu nggak cocok, jangan dipaksakan. Ya, berarti nggak cocok. Gitu. Jangan dipaksakan. Misalnya dia kliennya butuh 2 bulan, saya maunya 2 bulan atau 1 bulan. Misalnya Anda budgetnya adalah 3 bulan. Kemudian kliennya menekan gitu ya, yang Anda sebut pressure itu, nggak bisa. Saya butuhnya 1 bulan. Itu sudah mencederai independensi Anda. Nggak bisa. Jangan dipaksakan menerima perikatan itu. Sama kok di profesi yang lain juga seperti itu. Misalnya pasangan saya kan itu kan arsitek, sama-sama profesi tapi dia profesi arsitek. Ketika dia juga melakukan budgeting sama seperti kita, ya. Kan dia mendesain rumah, kita jasanya aja yang berbeda. Dia juga punya budgeting waktu untuk melakukan gambar misalnya atau melakukan desain uh, uh, apartemen misalnya. Dia butuh waktu misalnya sebulan untuk draft A, draft B. Kemudian kliennya nggak mau karena pengennya cepet, yang jauh sekali misalnya dari 1 bulan di pressure menjadi 1 minggu, ya nggak usah diterima. Karena itu akan menyakiti diri sendiri namanya. Ya kalau diri sendiri aja. Kalau ngajak tim kan juga sakit sama-sama sama timnya. Gitu. Jadi manajernya itu bukan hanya orang yang pinter secara teknis. Ya. Kemarin kan ada tuh di setiap kertas kerja itu ada manajer, ada timnya gitu ya. Manajernya itu bukan hanya pinter akuntansi, tapi juga manajemen waktu dan juga manajemen tim, personalia. Ya. Kalau dia nggak, kalau salah sedikit nggak apa-apa, misalnya miss 1-2 hari gitu. Tapi miss 1 bulan juga repot juga gitu. Miss 1 bulan orang si ini juga minta misalnya dia. Jadi mending pre-engagement itu kalau menurut saya dilakukan dengan sangat serius. Pre-engagement. Karena itu menentukan terima atau enggak. Karena auditing hubungan dua arah. Sama seperti Anda berhubungan dengan pasangan.
kan hubungan dua arah. Kalau Anda sama-sama suka, ya udah terima kan. Kalau salah satunya nggak suka, jangan diterima, jangan dipaksakan. Nanti akan jadi berakibat yang tidak-tidak, kan. Berakibat yang uh, lain-lain. Kalau apa namanya itu. Jadi di auditing juga ada cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Nanti malah jadi rumit dan jadi ini apa namanya bermasalah ya. Karena pressure waktu itu berdampak. Misalnya, oh udah cepet-cepetan nih, udah sekarang terbitkan opini. Anda jadi cepet-cepetan bikin opini, nggak nyari evidence yang lain misalnya, yang Anda memang sudah planning dari awal. Ada solusi yang lain, misalnya apalagi ya, melakukan yang namanya rollover. Ya, jadi misalnya Anda adalah auditor dari BNI ya, yang Anda kerjakan di itu sekarang. Ini tahun yang kedua. Jadi tahun yang pertama Anda sudah coba. Tahun pertama perikatan Anda sudah coba, oh gini toh kondisinya di BNI. Buktinya dari sini-sini aja. Jadi tahun kedua sebenarnya kan sudah ada bayangan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu sudah ada bayangan dari tahun-tahun sebelumnya, minimal secara garis besar. Jadi Anda melakukan rollover. Rollover itu apa? Rollover itu adalah mencicil. Jadi kan sebenarnya auditnya ada auditnya kan dilakukan di bulan-bulan kemarin kan, Januari sampai April. Itu adalah busy season bagi auditor. Tapi untuk yang melakukan rollover itu kuartal, jadi dibagi per kuartal. Januari sampai Maret, Januari sampai Maret, April Mei Juni, April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember. Saldo-saldonya itu atau konfirmasi-konfirmasinya itu sehingga keyakinan Anda lebih kuat sebenarnya atau terkait dengan balance-nya akun tersebut udah tahu dari awal gitu. Jadi misalnya Anda melakukan audit yang terakhir nanti kan financial year-nya Anda lakukan di untuk 2002 kan di 2003 nanti. Oh, saya sudah cicil dari sekarang. Ini bulan apa ya? Sekarang kan bulan Mei. Kuartal pertama sudah lewat. Sudah boleh Anda mengaudit yang kuartal pertama Januari sampai Maret sebenarnya. Mencicilnya udah boleh. Kan sudah turun itu angkanya. Sudah ada itu angkanya pasti dari manajemen. Dari Januari sampai Maret. Sudah boleh mencicil. Sehingga Anda dapat, oh aset tetap ini. Terutama untuk akun-akun yang tidak bergeser secara periodik gitu. Aset tetap kan perusahaan nggak beli mobil setiap hari kan. Paling dia beli mobil setiap setahun paling sekali dua kali. Sehingga balance-nya itu nggak bergerak secara dynamic gitu. Balance-nya aset tetap. Ya sekian. Misalnya aset tetap punya aset tetap setelah dihitung adalah totalnya mobil, gedung itu misalnya 50 miliar. Ya 50 miliar dalam beberapa kuartal itu pasti bergeraknya sedikit. Nggak terlalu banyak kalau aset tetap. Beda sama persediaan. Kalau persediaan, Anda juga bahkan harus menghentikan operasional untuk bisa mengetahui balance-nya. Paham ya kira-kira? Jadi Anda mesen sama manajemen, tolong hari ini stop penerimaan, pengeluaran di gudang itu, persediaan. Untuk Anda bisa menghitung, kalau kalau nggak di stop, gimana Anda ngitung? Orang ada keluar masuk barangnya. Bukan Anda yang hitung ya, jadi saya salah lagi. Yang hitung manajemen, Anda melihat orang menghitung. Atau memverifikasi orang menghitung. Nah, itu salah satu solusi lain lagi. Ya, nah, tadi sudah ada rollover, kemudian ada aplikasi, ya hitungannya aplikasi, aplikasi Atlas yang sudah dirancang sedemikian rupa.
Kemudian solusinya apa lagi ya? Itu baru dua solusi. Solusi lain ada seperti remote working yang sekarang lagi uh, ngetrend atau hype. Remote working itu adalah bekerja jarak jauh. Uh, Sebenarnya auditor itu, ya, audit pekerjaan auditing itu habis di jalan waktunya. Ya, misalnya kantor Anda di Denpasar, Anda mengaudit di Jembrane perusahaan. Kemudian Anda harus datang ke lapangan misalnya setiap hari. Manajernya memprogramkan seperti itu. Maka Anda kan travel dari Denpasar ke Jembrane itu bolak-balik itu bukan hanya habis uangnya, bensinnya dan juga makan transportasi, tapi juga waktu tersita banyak itu. Bayangkan 2 jam perjalanan Anda bisa dipakai untuk apa? Di auditing. Banyak sekali. Untuk vouching udah selesai itu 2 jam. Jadi remote working tapi tidak sepenuhnya remote ya, karena Anda harus tetap bertemu dengan manajemen, tetap melakukan pemeriksaan fisik, ya, physical examination. Jadi bagaimana timnya atau manajernya ini bisa melakukan kombinasi ya, atau namanya sering disebut dengan hybrid working. Misalnya saya satu tim dengan dia, ya, dengan Ari Bawa misalnya, dengan siapa ini lagi, dengan I Gusti Ngurah gitu. Satu tim ada 4 orang, 3 orang yang junior gitu misalnya. Misalnya Anda junior. Oh sekarang saya pengen ngajak Ari Bawa aja ke Jembrane gitu. Sisanya dia sama I Gusti tolong di kantor kerjakan yang ini. Jangan semuanya diajak ke Jembrane. Jadi hybrid perpaduan ya. Atau Ari Bawa sama I Gusti Ngurah kalau ada misalnya ada halangan gitu, Pak. Kan karena hidup di Bali itu banyak sekali ininya ya, liburnya, banyak libur, banyak upacara gitu. Jadi misalnya Ari Bawo, sorry, misalnya dia ada acara keluarga atau agama gitu, Eh, tapi memang lagi waktunya sangat di deadline, mengejar deadline, Anda kerjakan dari rumah saja kalau bisa, ya, berapapun yang Anda bisa. Gitu. Jadi saya sebagai manajer misalnya saya membudget si dia untuk mengerjakan bagian ini di rumah saja. Karena kebetulan Ari Bawo yang bisa nemanin saya di pemeriksaan fisik, ya sudah saya ajak dia saja, berdua. Cukup kok. Physical examination tuh 2 orang itu minimal. Nah, satu manajernya, satu uh, junior. Uh, Sisanya mungkin di kantor atau bagaimana. Jadi hybrid itu solusi yang lain. Di minggu berikutnya misalnya Ari Bawo yang berhalangan, maka saya ngajak I Gusti Ngurah atau ngajak dia physical examination atau bertemu rapat dengan manajemen. Gitu. Jadi gantian. Tidak berbondong-bondong seperti ngajak kawanan bebek. Gitu ya. Kan kawanan bebek itu rame-rame. Gitu. Jadi harus efektif dan juga efisien. Di samping penggunaannya juga udah dibantu dengan apa namanya aplikasi kan. Jadi dipadukan gitu dengan Excel. Bayangkan kalau dulu audit Anda zaman dulu masih pakai Bantex buktinya, Bantex hard copy yang dia pakai mesin tik itu ya ininya pemeriksaannya. Kan Anda harus ke kantor, nggak mungkin bawa Bantex berpuluh-puluh Bantex ke rumah. Anda harus ke kantor. Periksanya harus di kantor minimal. Atau karena itu dokumen klien kan, misalnya klien yang di Jembrane, kita pinjam dokumennya atau kopi. Kita copy gitu ya, berpuluh-puluh halaman itu bahkan beratus-ratus halaman. Kita copy, kemudian kita bawa ke kantor. Kalau sampai ratusan bantek, itu kayaknya nggak cukup mobil deh. Itu
itu Anda bawa pakai pick up kayaknya. Kalau dulu. Kalau sekarang cukup satu pocket hard disk eksternal, Anda sudah dapat semua data klien. Jadi efisiensinya jauh lebih lebih efisien yang jam sekarang. Thanks to teknologi. Bayangkan dulu Anda harus nyewa pick up untuk ngangkut bank teks, untuk ngangkut dokumen itu. Sekarang cukup satu pocket hard disk eksternal misalnya, yang berapa giga, yang itu cukup beli itu aja satu udah dipakai berpuluh-puluh klien kayaknya masih muat deh. Tinggal di ya, jadi itu ada solusinya ya, beberapa solusi yang ditawarkan meskipun ketika Anda terapkan mungkin nggak cocok gitu ya. Ada yang cocok, ada yang enggak, jadi kombinasi. Ya, menarik juga sebenarnya untuk diteliti ya. Eh, kalau kalau saya sekarang ada topik yang menarik bagi saya yaitu ya remote working itu. Karena kan kemarin karena pandemi kan apa namanya, banyak perusahaan juga yang menerapkan remote working atau hybrid. Ini jadi fenomena atau jadi tren juga ya. Nah, dan saya cukup menarik untuk diteliti di dunia auditing. Karena auditing agak unik kan. Proses proses kerjanya kalau Anda pelajari dengan serius dari auditing 1, 2 hingga praktik auditing agak unik jika dibandingkan dengan karyawan biasa cara kerjanya. Uh, ya, mungkin menurut saya seperti itu ya, dia dari apa yang Anda pengen tanyakan tadi atau diskusikan. Nanti kalau Anda tertarik memang di dunia auditing, ya coba aja apalagi Anda sudah mau tamat, coba aja di generate uh, atau dibuat riset atau penelitian tentang itu. Ya, pasti sangat menarik. Karena apalagi kalau Anda ngambil sampelnya auditor beneran, itu cukup menarik. Dan cukup gampang kok sekarang, kalau Anda pengen nyari sampel auditor beneran kan Anda tinggal buat LinkedIn gitu. Ya, tahu ya LinkedIn ya, sosial media LinkedIn. Itu kan sudah ada, kalau di LinkedIn biasanya ada title-nya. Title orangnya itu bekerja sebagai apa biasanya. Biasanya sebagian besar itu updated. Dulu saya sampelnya juga auditor ya, di S1. Di S1 penelitian saya auditing tentang standar tadi. Sampel saya auditor. Kalau kalau kuesioner itu kan sampelnya 60 ya, yang bagus. 60 subjek. Dapat 60 orang di LinkedIn itu gampang menurut saya. Tinggal connect-connect aja itu sama Anda cari search di platform tersebut yang search-nya adalah auditor by titles. Yang di Indonesia tentunya. Karena kuesioner Anda berbahasa Indonesia. Tinggal Anda connect-connect saja ya. Karena sekarang kalau di LinkedIn itu tidak seperti platform yang lainnya, kita bisa connect dengan siapa aja. Bahkan saya connect dengan direktur Mandiri, misalnya direktur BNI, connect-connect saja. Kemudian nanti Anda tinggal message, minta tolong dengan apa namanya, dengan cara yang benar tentunya, ya, dan sopan. Message Anda butuh partisipasi, minta tolong berpartisipasi. Tentunya dengan format yang benar ya, jangan ada ngasih link gitu aja tanpa ada pesannya gitu. Saya rasa bagus dan cukup bisa dilakukan. Kalau dulu saya juga pakai itu, tapi perpaduan ya, saya harus ngirim surat kan ke Jakarta untuk KAP, beberapa KAP yang saya pengen jadikan sampel, kirim surat. Kalau sekarang kayaknya enggak ya, Anda tinggal hubungi secara pribadi aja, bisa. Oke, ada lagi yang lain? Ini kita masuk
reporting tapi kita nggak demo ya. Mungkin minggu depan karena saya takutnya ada yang berbenturan itu mungkin dia adalah presenternya mungkin ya. Jadi ya saya ngalah ya. Jadi saya ini aja ya. Minggu depan mungkin di hari Senin karena kemarin saya ada rapat profesi sehingga nggak bisa ngajak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Sebelum kita akhiri, sudah menjelang pukul 10. Izin Pak bertanya Pak. Siapa? Ya, suaranya kecil sekali. Oh, Ibu Gusti, murah, silakan. Apakah suara sudah dapat terdengar Pak? Ya, ya lumayan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya ingin memastikan kembali Pak. Artinya kan ada sebagian, bukan sebagian, rasanya rata-rata Pak, auditor itu kan mengambil jobnya itu kan banyak Pak. Artinya anggap contoh seperti 3-5 perusahaan sekaligus gitu Pak. Nah, cara mereka mengatur waktu itu berarti hampir sama seperti yang tadi dijelaskan Bapak itu Pak. Artinya mungkin secara hybrid seperti itu Pak. Kenten Pak. Ya. Dalam satu kantor itu ya, kalau memang dia sudah mengambil jobnya atau mengambil perusahaan atau perusahaan yang melakukan perikatan dengan dia itu cukup banyak, maka konsekuensinya adalah menambah resources atau sumber daya. Tentunya tadi satu tim misalnya 3 orang gitu yang junior, tentunya saya harus hire lagi atau Anda harus hire lagi orang gitu. Untuk satu manajer 3-5 itu masih wajar. Ya, satu manajer 3-5 itu masih wajar dan iya memang manajer punya kapasitas gitu, untuk menghandle itu dan di budget ini juga saya rasa manajer kan teknikalnya agak sedikit ya, dia lebih ke masalah pekerjaan, sorry bukan teknikal, substantifnya sedikit sehingga dia lebih ke perencanaan dan juga reporting nanti dan juga examination yang sifatnya konfirmatory. Sehingga mengambil 3-5 klien sebenarnya masih wajar untuk manajernya. Tapi untuk timnya misalnya tadi kan 3 orang ya, yang junior gitu, yang atau associate namanya, itu mungkin harus nambah lagi ya. Jadi di role, misalnya sekarang tadi ada dia, Aribawo dan Murah, mungkin untuk yang klien B saya hanya ngajak dia, kemudian saya ajak lagi yang lain. Kemudian di klien yang C sama, saya hanya nggak ngajak dia lagi karena dia udah 2 kali misalnya, udah 2 klien. Saya ngajak Anda misalnya Gusti Murah yang klien C, sehingga dipadu-padukan seperti itu. Ya itu kan manajemen waktu dan juga manajemen SDM, manajernya yang punya skill itu atau diharapkan punya skill itu. Dan itu wajar 3-5. Kalau lebih 10 misalnya itu sudah pasti hire manager yang lain. Ya, jangan sampai satu manajer di 1 tahun ya, 1 tahun penugasan itu 10 klien, menghandle 10 klien itu saya rasa impossible untuk dilakukan oleh satu manajer, satu orang. 5 aja sebenarnya udah agak ragu-ragu ya. Kalau Anda katakan 5 cukup banyak, ya memang cukup banyak juga. Ya 3 itu paling maksimal. Jadi ya si kantor itu partnernya harus mencari manajer yang lain ya, yang punya pengalaman misalnya. Dan untungnya atau ininya apa namanya, ikannya banyak sekali di kolam ya. Artinya orang akuntan yang sudah punya pengalaman itu banyak kok di lapangan, di luar sana.
tinggal Anda buka oprek aja banyak yang ngelamar, apalagi Anda close recruitment, artinya Anda cuman lihat profil LinkedIn-nya misalnya, kayaknya ini cocok deh, coba saya tawarkan, hampir pasti kayaknya mau kalau lokasinya pas, kemudian juga dia memang suka di industri itu, pekerjaan itu. Bagusnya seperti itu ya, yaitu karena dampak dari banyak lulusan itu, ada positifnya juga, ada ininya juga. Positifnya adalah nyari nyari ini nggak susah. Di saya beberapa ada ya, lulusan dari Undiksa yang sistemnya bergabung di kantor saya. Eh, Bukan saya pribadi ya. Jadi kan saya berpartner dengan dua orang lain. Eh, Terutama yang apa namanya, eh, jasa yang lain juga gitu. Bukan hanya audit tapi ada perpajakan ya, dan juga accounting, system information. Itu juga beberapa ada yang lulusan Uniksa S1 akuntansi yang saya hire dan teman saya hire gitu. Jadi kalau saya kan di auditing, di tim auditing, uh, teman saya, rekan saya itu di tim pajaknya. Jadi lulusan S1 itu dia gabung di tim pajak beberapa. Dan rekan saya bukan dosen, tapi memang praktis sih dari awal. Hanya saya yang hanya saya yang istilahnya dipanggil, kemudian saya juga siap untuk menjadi dosen. Ya, jadinya seperti itu. Uh, Memang mengaturnya itu butuh skill dan juga komunikasi tentunya. Apalagi kalau dari Bali, tentunya sudah saya sebutkan tadi, kan upacaranya banyak ya, hari liburnya banyak lah. Mengatur itu lebih sulit tentunya ketimbang ketika saya di EY di Jakarta sana. Liburnya cuma Lebaran, libur yang resmi, dan hari tanggal merah lainnya. Tapi kalau ada acara yang lain-lain, tentunya saya cenderung lebih mudah yang ngatur ketika saya di Jakarta ketimbang saya di Bali. Sumber dayanya beda. Ya, kondisi di lapangannya berbeda. Jadi seperti itu. Tapi cara ngaturnya juga sama seperti yang saya sebutkan tiga tadi, cara-caranya gitu ya, atau solusinya, possible solution ya, solusi yang memungkinkan. Tetapi juga dalam penerapannya tentu ada masalahnya, ada hambatannya, ya itu menurut saya wajar aja ditemukan, dan saya rasa diselesaikan dengan gampang ya. Bisa. Kalau dia nggak benar-benar urgent, nggak bisa mengerjakan itu substantifnya, ya saya ambil aja sebagai manajer pekerjaannya itu. Nggak apa-apa. Kan manajernya punya tanggung jawab ya. Bukan berarti, dia udah 3 jam. Saya, sorry, misalnya saya sudah 7 jam gitu. Budget saya memang 7 jam. Kemudian juniornya baru memenuhi 3 jam, padahal dia punya 10 jam. Kebetulan hari ini misalnya dia menjenguk saudaranya sakit yang sangat urgent gitu, ya saya ambil aja gitu. Meskipun limit saya sudah terpenuhi jamnya. Itu kan cuma budgeting yang sifatnya mengkontrol aja kalau sesuatu yang urgent itu tidak terjadi, atau memang kondisinya normal, misalnya dia memang sudah bisa bekerja gitu. Tapi kalau urgent ya saya ambil aja.
atau yang lain yang ngambil. Saya instruksikan untuk yang lain yang ngambil. Gitu ya. Sama seperti kalau Anda presentasi gitu ya, kan Anda dibagi-bagi per bagian gitu. Kalau temannya berhalangan itu ambil saja gitu bagiannya itu. Kalau memang waktunya Anda presentasi, nggak usah nunggu. Itu kaku namanya. Kalau Anda harus menunggu bla bla bla, kan yang dapat nilai kan nilai tim juga, bukan nilai individu. Ya, seperti itu ya kalau menurut saya.